Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah saya Kristen Bang. Anda Ya. kan tanya tadi. Loh. Ya, Waalaikum, Bang Suma. waalaikum. Dasar nih otak. Bang Suma sehat Bang. Sehat dari semalam sehat. Alhamdulillah. 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 Ya, Bang, Ya, itu itu. Allahmu juga mengajarkan menyembah manusia, Bang. Gimana itu? Hmm. Di mana dalilnya, di mana perintahnya manusia? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menyuruh malaikat menyembah Adam. Kenapa kalian tidak menyembah manusia, sedangkan Allah menghalalkan menyembah manusia selain dirinya? Ayo, Bang. Ya, Ya, waras-waras sedikit ya, Bang. Biasa-biasa saja. ya. Silakan. Oke. Jadi para malaikat itu diperintahkan oleh Allah kemudian untuk sujud, menghormat, merendahkan diri kepada Adam, bukan beribadah kepada Adam. Paham ya? Oke, Bang. Ya. Itu dikatakan menyembah kepada Adam. Coba Anda baca Ya. original teksnya gimana? Oke. Ya. Oke. Boleh Silakan. Anda tolong buka. Anda kan pasti sudah tahu dalilnya kan? Ya. Oke. Boleh minta tolong dibukakan karena saya ini belum bisa buka. Tuh, lalu dari Visualnya. mana Anda tahu kalau baru mau dibuka? Ilmunya dari mana kalau gitu? Iya, ilmu bukan ilmu. Dalilnya Lalu? kan saya dapat dari Al-Qur'anmu. Coba bacakan. Iya, harusnya Kak. dibacakan. Begini. Begini, saya ini tidak ada Al-Qur'an di sini. Lalu dari mana saya Anda minta tahu? tolong. Saya tahu dari Al-Qur'anmu. Kan Anda Ya. juga tahu kan, pasti kan Anda juga membenarkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Betul tidak? Jujurlah, Bang. Jujurlah. Enggak, Masa saya kan tanya Anda dari mana Anda tahu kalau Anda sendiri tidak mengerti gitu loh. Iya, oleh karena itu coba dibacakan. Kan itu Al-Quran Anda. Tidak baik kalau saya yang membacakan. Silakan Anda baca. Ya, Ya. oke Bang. Jujur-jujur saja lah. Di Jangan- Al-Quran mana? Iya, pasti kan Anda juga tahu. Anda kan sudah bicarakan tadi. Anda sudah membenarkan tadi. Iya. Surah Biar aku baca, nggak apa? apa-apa. Waduh. Ayat berapa? Iya, Bang Suma. Kira-kira itu ada tidak di dalam Al-Quran? Anda jujur saja. Iya, Oh, saya coba. tanya Kan ini ayat masih apa? pagi. Ayat berapa? Surat apa gitu loh. Oke, kalau Anda mau bertanya tentang surat itu, berarti berikan saya waktu ya. Saya Oke. akan buka di sini dan saya akan sujud. Oh, ini masalah sujud pada Menyembah. Adam. Bukan Ada. menyembah, itu sujud. Beda dengan menyembah. Iya, kalau sujud apa artinya? Jangan disamakan. Kalau sujud apa artinya? Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh. Inilah ya kalau orang Oke, Kristen ini. itu. Silakan. Oke. Silakan. Mari teman-teman Bang kita Suma. simak bersama. Ya, Dengar baik-baik. ya. Al-Baqarah 34. Oh yes. Oke. Oke. Apa di situ? Bunyinya di dalam terjemahan para ulama di Indonesia, mereka menerjemahkan dalam tanda Ya. kurung, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, Wih, sujudlah kerennya. kamu kepada Adam. Wih, mantap Maka kali. mereka pun sujud, Sujud. kecuali iblis. Iblis. Oke. Gimana? Mana disuruh beribadah menyembah? Itu sujud apa?
Lah sujud membungkukkan badan, menghormat. Anda Anda mengatakan Anda mengatakan kalau Yesus ditulis sujud, Anda bilang Yesus sholat. Oh beda. Ini Yesus menyembah. Beda. Beda di mana? Kalau Yesus itu sujud, itu menyembah. Yesus Menyembah di itu mana? Di menyembah. mana? Di mana tertulis menyembah? Kalau Dia begitu di mana berdoa. tertulis menyembah? Ya kita harus Yesus jujur. berdoa Kita Matius harus jujur. 26 nomor 39. Yesus menyembah. Sujud Oke, dan berdoa. Anda Di pikir, situ Anda pikir. Dengarkan dengar, dulu, kau dengar. dengarkan bang. Di situ iblis para malaikat disuruh nggak berdoa kepada Adam. Sedangkan kalau beribadah sama seperti di dalam Al-Quran perintahnya, fa'buduni, sembahlah aku. Ada nggak perintah menyembah kepada Adam? Itu kan perintahnya cuma sujud. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sujud. Sujud itu menghormat. Kalau sujud Anda katakan beribadah, bahaya. Kejadian 23 nomor 12. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Apakah Abraham menyembah penduduk? Bang, jelas di situ dikatakan sujud kepada Adam. Kalau itu merupakan tidak menyembah kepada Adam, kenapa iblis menolak, Bang? Silakan jawab. Disuruh, diperintahkan untuk sujud menghormat. Makanya ditanya oleh Allah. Dengar. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Kecuali iblis, illa iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud, tidak mau tunduk kepada perintah Allah untuk menghormat kepada Adam. Lalu Allah bertanya, ya iblis, sabar. Status Anda belajar di sini ya. Lalu Allah bertanya, ya iblis, wahai alqong, ma mana'aka antas juda lima halaktu bainai biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis? Apakah yang menghalangi kamu sehingga kamu enggak mau sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Anto, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Ngapain saya harus hormat sama dia? Aku lebih baik kok. Halak tadi engkau menciptakan aku minar dari api, dia dari tanah. Jadi iblis tidak mau menghormat kepada Adam, bukan menyembah. Oke, Suma. Sekarang saya tanya, apakah Islam boleh sujud kepada Muhammad? Sujud tak ada perintahnya. Ada nggak perintahnya kami umat Islam sujud kepada Nabi Muhammad? Aduh, Aulamu itu menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Adam dan Muhammad sama atau tidak? Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Yang memerintahkan siapa? Allah. Dan Muhammad sama tidak? Yang memerintahkan siapa? Allah. Memerintahkan. Nah sekarang ada nggak perintah Allah? Sabar bang. Ada tidak perintah Allah agar kami umat Islam itu sujud kepada Nabi Muhammad? Ada nggak? Ada, tunjukkan dalilnya. Bang, jika Anda saja mengakui bahwa Muhammad itu adalah Allah, berarti Muhammad itu bisa disujud. Adam saja bisa disujud, apalagi Muhammad. Betul tidak? Inilah kalau kerasukan iblis, orang bicara apa, ngomong apa. Di mana perintahnya sujud kepada Nabi Muhammad? Mana? Hei. Udah turun dia, Bang. Lucu ini penyembah Lucifer ini lucu gitu ya. Kadrun ini lucu, kafir dungu ini lucu. Mulai hari ini kita akan gaungkan mereka itu adalah kadrun, kafir dungu. Mereka itu adalah kadrun. Kafir turun temurun. Ya, kafir turun temurun. Dan kita bisa buktikan Tuhannya itu adalah makhluk padang gurun.
sembahannya itu yang mengaku bintang timur itu adalah makhluk penghuni padang gurun. Itu bisa kita buktikan. Halo semua, selamat pagi. Iya, Salon. Pagi, Bang. Bang Suma, saya pengen mau tanya sedikit tapi tidak mengangkut Al-Quran ya, saya minta maaf. Iya, nggak apa-apa. Al-Quran juga boleh. Ya, saya Silakan. mau pengen karena pengen Maaf ya, mau Dinda tanya. Natalia. Di sini ya. Sebelumnya minta maaf ya. Itu Ya. sebelum itu Masjid Al-Aqsa itu nama itu apa Bang Suma? Di Al-Quran itu kita tidak ada menemukan itu. Oh iya. Umat Terus- Islam mengenalnya dengan Masjid Al-Aqsa. Terus Nabi Sulaiman sebelum itu, sebelum Islam kan Nabi Sulaiman yang mendirikan Islam kan, bukan Nabi Islam. Sulaiman mendirikan Islam. Yang membawa nama Islam pertama itu kan Nabi Sulaiman kan, Masjid Al-Aqsa kan terdirikan itu masjid. Dalilnya di mana, Bang? Oh berarti Masjid Al-Aqsa itu bukan masjid ya? Masjid, tempat sujud. Berawal dari mana? Daud, Salomo, Namanya apa itu? kita nggak tahu karena mereka hanya menyebutnya dengan sebutan Baitel atau Bait El, Oh, ya, atau Bait Salomo. iya. Oh, itu siapa yang mendirikan itu, Abang? Ya minta maaf ya, saya tidak menyangkut dalam isi Al-Quran ya. Yang mendirikan Daud, Ya. Salomo, terus kemudian nanti diperbarui lagi oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Terus Terus siapa dia punya nama itu, Bang? Karena saya tidak tahu ya. Nanti saya. sama, Bang, kami hanya Siapa? mengenalnya Masjidil Aqsa. Ya nama yang selanjutnya siapa yang? Masjidil Aqsa, Bang, Ya. Al-Quds. Itu seperti siapa yang membangun itu, menamakan dia itu masjid itu? Saya rasa saya sudah menjawab ya. Kalau kita melihat dari sejarah internalnya teman-teman Yahudi, Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi, lalu kemudian direnovasi lagi oleh keturunannya dan seterusnya. Itu dalam sejarahnya itu kayak gitu. Kepada Nabi Daud, habis itu kepada Salomo. Seperti itu, Bang. Oh iya iya iya. Sebelum itu saya mau pertanyakan sedikit ya. Ya. Langsung. Itu betulkah ada pernah saya ketemu sama saudara satu? Betulkah sebelum itu Nabi Muhammad itu belum didirikan itu sholat 5 waktu atau bagaimana, Bang? Belum. Tapi Oh, iya. para nabi sudah sholat. Termasuk Iya, iya, Yesus betul. juga sholat. Iya betul. Iya. Ya ini saja yang saya bertanya ya, saya minta maaf. Iya, Bang. Iya, Bang. Pak Bang Suma juga mengkali ada kenal saya pernah di Zoom, tapi saya orangnya ramah. Kalau ramah, orang sama orang yang ramah, pertanyaan saya sering tidak keceplosan standar saja. Ya terima Iya. kasih Abang. Sama-sama, Karena- Bung. Sudah mulai pensiun dari diskusi-diskusi, cuma pengen tahu saja itu. Terima kasih ya, saya pamit Iya, turun semua. makasih. Nggak mau diinjilin, Bang. Anak rantau, kamu nggak Iya, mau iya. diinjilin? Iya, kalau mau diinjilin saya ya silahkan. Saya ini orang pendengar setia kan, Bang Lar. Nggak pernah saya bantah. Pendengar tapi harus berakal, Pak. Jangan hanya Ada. didengar tetapi tidak tidak masuk akal. Bang Suma, karena Bang Suma ini saya ketemu dia 4 tahun yang lalu sebelum Sebelum Masehi.
itu sebelum TikTok itu yang pertama Cak, di Facebook. saya kira sebelum Masehi. Karena ini sahabat baik. Ya, karena saya tidak boleh bertanya yang sembarangan. Tapi cuma yang tadi yang saya pengen mau tahu saja karena bilang ini Bang saya tidak Dalbo, tahu. tanya dia, Bang Dalbo, dengan dia nanya Ya. aja, biar dia bisa Kalau jawab. mau tanya ya silahkan Bang Dalbo. Sebenarnya saya nggak mau nanya, saya mau mengajar. Bang Dalbo pun kenal saya. Jadi teman sama saya juga Bang Dalbo. Wah, bukan hanya teman, kamu murid saya. Tidak apa-apa Tahu yang dia. Bang Dalbo katakan itu saya terima semua. Ya, menurut kamu, apakah kamu sudah lulus nih dari ujian-ujian dari saya? Menurut kamu itu, firman itu apa sih? Firman itu adalah perkataan. Wah, dia sudah cerdas rupanya. Firman Jadi, itu Yesus bukan firmannya? kan saya sering Yesus Kristus adalah putra Allah yang tunggal Maha Kudus. Maha Kudus. Jadi, di sini Anda sudah menyampaikan dengan kejujuran bahwa firman itu adalah ucapan atau perkataan. Ya, Bukan betul. Yesus adalah firmannya. Kan saya sudah bilang Yesus Kristus adalah putra Allah yang maha tinggi. Ya Bang, Emangnya Ada Yesus berapa sih tingginya? Yesus adalah satu. Jadi menurut Anda ini Yesus itu adalah satu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Kan saya sudah bilang Yesus yang di dalam Tuhan dirinya adalah roh. yang na purun bukan Bapak itu siapa? Yang disebut Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Saya nanya, Yesus Tuhan atau bukan? Kan saya sudah bilang Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Oh, yang anak, bukan Tuhan. Iya. Allah dia Dalbo dia bilang Allah yang anak maha tinggi, roh Allah yang maha tinggi. Oh, nggak ada, no. Anak Theos. anak Theo sekali, anak rantau. Iya, iya, Di iya. dalam mau ber- fakta persidangan anak rantau itu yang mengatakan Saya anak orangnya- Allah itu yang menuduh, yang Saya mensidangkan orangnya dia anak santai. Orangnya rantau. santai. Saya orangnya santai. Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau turun, kami turun ya. Ya, gimana mau bertanya nggak ada jawaban? Saya bertanya dong, Ya, boleh, silakan. boleh. Langsung. ini noise di mana ya? Di anak rantau ini ya? Oke. Pertanyaan saya sederhana, Bung. Ini sebelum saya izin ibadah sebentar ya. Yesus mengatakan setelah terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23-24, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mukjizat. Waspadalah, kata Yesus. Jadi sebelum datang yang kedua kalinya akan muncul Yesus palsu. Pertanyaan saya, kepada siapa Yesus palsu itu pernah menyatakan diri? Silakan. Aku mau jawab ya Bang Su. Minta maaf semua, saya akan jawab ya. Kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah nabi yang diutus atau diuraikan. Padahal dia bukan nabi. Dia bukan diutus langsung.
nabi mana yang pernah diutus langsung oleh Sang Pencipta? Tidak ada, kecuali Nabi Musa. Selain dari Nabi Musa tidak ada sama sekali. Cuma Yesus Kristus yang datang ke dunia. Ya silahkan, itu jawaban saya, Bang Suma. Pertanyaan saya ulang. Makhluk yang mengaku Yesus, yang ternyata Yesus palsu ini, itu pernah menyatakan diri kepada siapa? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu satu, Lukas 21 nomor 8. Yang kedua, waspadalah kepada penyesat yang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik. Sebab Yesus palsu akan muncul dan mengadakan mukjizat. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus palsu ketika dia berada di padang gurun? Silakan. Pertanyaan berubah lagi ke Pak Suma. Tetap Pertanyaan berubah lagi. kepada siapa Yesus palsu ini pernah menyatakan diri? Silakan. Orang mengatakan diri bahwa dia itu adalah utusan Allah. Orang yang mengatakan diri bahwa dia itu nabi. Orang mengatakan diri bahwa dia itu adalah guru. Bahwa dia akan mengajarkan seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tapi tidak pernah diutus sama Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia cuma memframingkan, katanya dia diutus. Kecuali Nabi Musa sendiri yang Allah berkehendak langsung sama dia, berkata langsung. Ya, Bang Suma, tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Tidak pernah, kecuali Nabi Musa. Saya ulang pertanyaannya, kepada siapakah Yesus palsu, Mesias palsu pernah menyatakan diri? Akulah Yesus, bla 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 bla. Itu kepada siapa Yesus palsu ini pernah menyatakan diri? Silakan. Saya sudah mengatakan bahwa Pak Suma yang mengatasnamakan bahwa dia itu adalah utusan Allah. Karena kami Kristen itu tidak pernah mengakui siapa-siapa bahwa dia itu utusan Allah kecuali Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu Sang Pencipta, rohnya Sang Pencipta, bahwa dia itu adalah utusan. Kalau siapa yang mengatakan bahwa dia itu utusan dari Allah, kami tidak pernah mengakui dia. Cuma satu-satunya itu adalah Yesus. Selain dari Yesus mengatakan bahwa saya itu nabi, saya itu utusan, tidak pernah kami Kristen mengakui dia. Tidak tahu yang Kristen yang lain. Ini Anda ini ditanya apa, jawabnya apa? Pertanyaan Ini yang Bang Suma keempat simpel. kalinya ya. Saya ulang lagi. Yesus bacakan itu ayat bagus-bagus. Banyak Yesus orang yang berkata, mengatakan diri bahwa dia Yesus itu berkata, adalah utusan.
Waspadalah sebab akan datang penyesat memakai namaku. Berarti terhadap penyesatnya, nabi-nabi yang palsu. berarti penyesatnya itu Terhadap nabi mengaku Yesus. nabi yang palsu itu, Akulah Pak. Yesus. Umat. Penyesat itu mengaku Yesus, akulah Yesus. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti ketika dia memperkenalkan diri, dia memperkenalkan namanya siapa? Akulah Yesus. Pertanyaan saya, kepada siapa penyesat yang mengaku Yesus ini pernah datang? Kepada siapa? Ada penyesat yang mengaku dirinya didatangi oknum mengaku Yesus. Akulah Yesus. Oke, Pak. Ya, jawab. Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu didatangi oleh Yesus? Itu siapa? Ini yang keempat. Silakan. Oh, ada pernah ya saya berkata jujur ya, itu yang disebut Paulus. Lu Pak Suma tadi berkata seperti itu, aku pengen yang jujur. Kalau Pak Suma berkata seperti itu, aku pengen jujur Pak Suma. Berarti harus tanya 4 kali. Harus tanya 4 kali baru. Nabi yang palsu. Pintar. Wah, Pak Suma. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, maka ajarannya semuanya palsu. Kalau ajarannya palsu, itu namanya Lucifer. Ya, jadi saudara sudah jujur, Anda Kristen pengikut Yesus palsu. Selamat. Selamat. Ya, Saya bukan silakan. pengikut Yesus palsu, Pak. Saya Loh. bukan pengikut Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus kan Yesus palsu. Iya, Pak. Ah. Bukan Yesus palsu. Loh, lalu siapa itu? Saya mengikuti murid-murid yang tertulis di firman Tuhan itu, murid-muridnya. Ya, Siapa yang murid Yesus? muridnya Yesus tidak ada satupun yang menghadiahkan kitab. Tak ada. Yang menghadiahkan kitab itu Paulus dan krunya. Dan beberapa orang yang tidak dikenal. Seperti penulis Ibrani, tidak ditahu. Penulis Petrus, tidak ditahu. Penulis Yohanes, tidak ditahu. Penulis Matius, tidak diketahui juga. Nah, itu ada beberapa penulis yang tidak diketahui. Kalau Paulus kan ketahuan, dia penulisnya. Lukas ketahuan, dia penulisnya. Markus ketahuan, dia penulisnya. Dan orang-orang ini, 3 manusia ini, itu bukan murid Yesus. Mereka semua mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus. Nah, ternyata yang datang kepada mereka semuanya Yesus palsu. Nah, sekarang Kristen pengikut Yesus palsu. Kesimpulannya itu di situ. Terus Bang Suma, aku mau sedikit ya. Ini kebetulan siapa yang mengatakan bahwa dia itu adalah utusan kalau di Bang Suma punya? Kenapa sih Allah Islam tidak datang sendiri? Tunggu ya, saya bukan hanya di dalam Alkitab ya, saya di luar Alkitab saja ya. Itu di luar Alkitab, Al-Quran suci ya. Saya cuma menalarkan di luar ya. Bertanya begitu ya Pak. Silahkan Pak. Allah datang sendiri gimana maksudnya? Yang mendatangi suatu tempat itu makhluk. Kenapa dia datang? Karena dia mau tahu situasi. Kenapa dia datang? Karena dia mau melihat situasi. Kenapa dia datang? Karena dia mau mendengar sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. Allah meliputi alam semesta. Jadi buat apa dia datang? Yang datang itu utusannya. Jadi Allah datang melalui perantaraan utusan.
Bukan Allah yang datang jadi bayi, Bang. Nah, jadi yang mengajarkan Anda tunggu dulu. Ya, itu salah, Yesus Pak Suma. palsu. Iya, bagi saya waktu. Cuma saya orangnya ramah loh, tidak pernah saya maki-maki apa-apa. Ya, ramah dan bohong. Ya, lanjut, Bang. Berarti bertentangan dekat ya surat Al-Qasas ya. Apa Ya, itu? Pak. Surah apa? Al-Qasas? Mungkin dia mengatakan poso. Jangan-jangan Dia mau ke muridnya poso. Blender ini. Nanti baru saya bukakan di surat Al-Alaq bahwa Nabi Muhammad betul kan tidak? Pak, jangan Apa itu? hilang dulu. Ngomong apa, Bang? Nah, iya. Nanti Ngomong apa? sekarang ngomong apa sudah? Sekarang ngomong apa sudah? Tidak mengakui isi Al-Quran sudah. Tadi dia Anda- saya sekarang bertanya sama dia. Abang dia ngomong tidak apa? Itukah isi Abangku yang Al-Quran? cantik ngomong apa? Sekarang Bang Suma, saya minta maaf ya. Saya mengakui bahwa Al-Quranmu benar. Yang menghakimi cuma manusia. Yang salah. Iya. Alkitab saya benar. Yang menghakimi manusia. Itu saja Bang Suma. Payah banyak-banyak. Ngomong apa ini? Iya. Karena kamu tidak mengakui. Apakah itu surat Al-Qasas itu betul, Pak? Apa itu surah Al-Qasas? Maksudnya apa? Aku typing ya. Maksudnya typing? Pertanyaannya botol. Abang Jadi- ini mau ke poso. Jadi kesimpulannya, saudara sudah mengakui kalau yang datang kepada Paulus pendiri agama Kristen itu adalah Yesus palsu. Nah, itu penting. Bang Suma, itu ada saya typing di bawah. Itu surah itu Ada. betul atau tidak, Pak? Saya ingin tahu Saya nggak- betul. Saya nggak baca, Betul. Bang. Ya Oh mana? iya, mantap. Semua mantap. Ini baru saya dengar. Oke, kalau Apa Pak Suma itu? tidak baca ya, saya sudah ya. Saya stop Kenapa sudah ya, orang ini? dengar semua ya. Apa? Al-Quranmu sendiri. Kok kamu tidak Kenapa dia? Tidak tahu. Orang ini kenapa, teman-teman? Assalamualaikum Bang warahmatullahi Suma ya, wabarakatuh. terima kasih. Waalaikumsalam. Kenapa dia? Kerasukan Bang Suma, kerasukan itu orang. Kenapa dia? Kerasukan Bang, kerasukan tuh. Jadi di Masuk dalam Yesus ke Al-Quran itu, dalamnya tuh. di dalam Al-Quran nggak ada surah Al-Qasas, nggak ada surah Iya. Al-Qasas di dalam Al-Quran itu. Kamu bertanya aja salah gimana sih? Surah yang saya typing isi Al-Quran itu Pak Suma tidak baca ya. Apa yang Anda katakan apa? Kok ada Al-Qasas? Surah Al-Qasas. Al-Qasas? Oh, surah Al-Qasas lagi. Hei, Surah Bang. Al-Qasas 29, aku typing ya. Bang, Itu Pak. Akasha. Saya ada Itu nama typing dia. orang, bukan nama surat. Akasha. Ada typing dia. Itu betul, Pak. saya jawab. Saya jawab. Iya silahkan, ada yang mau jawab ya. Diam. Apa? Tunggu dulu. Apa yang Anda ingin sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas tadi? Oke, saya ingin mau menyampaikan bahwa Allahmu datang sendiri berkata langsung kepada Musa. Oh, iya saya jawab. Saya jawab ya. Coba lihat kemudian. Dengar. Diam. Di-mute dulu dia. Di-mute dulu. Ribut juga dia, noise. Bagus. Dengarkan saya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Jadi
yang menampakkan diri pada Nabi Musa itu adalah malaikat. Coba baca. Tadi apa? Pak Suma kita baca. Sudah saya baca tadi. Pak Suma Sudah klaim aku baca. malaikat. Itu suara dia berkata langsung loh, suara. Iya. Suara Semak pengantara. duri yang menyala kan. Iya, Iya bukan, kan? bukan pengantara seperti ya malaikat Jibril ya. Itu kan Iya. Wah, dia pengantara malaikat Jibril, tapi itu dia tertulis bahwa Allah sendiri. Hai Musa, jangan takut, ini aku Allahmu. Iya, tadi sudah kubacakan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada di balik semak duri. Kan udah aku jawab. Tapi itu suara dari Allah sendiri atau pakai pengantara? Itu dijawab. Bang Musa, Ini sudah dijawab sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Udah dijawab. Tunggu dulu, Bang. Yang tertulis di situ ya. Yang tertulis di situ, wahai Musa, jangan takut. Ini Allahmu Islam yang berkata kepadamu, suara Allahmu Islam yang berkata kepadamu. Terus pakai pengantara itu, Bang. Itu dikatakan Itu sebagai pemimpin yang diutus oleh Allah itu melalui malaikat. Udah dijawab. Itu Jibril. Allah sendiri Allah Islam kan mengakui bahwa dia sendiri yang berkata. Terus Ya. Allah tolak itu Jibril. Bukan begitu caranya belajar Ya, tuh silakan. itu. Sekarang saya tanya sama saudara, melalui Bible, Nabi Musa itu bicara langsung kepada Allah atau tidak? Ya, itu Allah. Tunggu dulu ya. Ini menurut kami Kristen ya, Pak Bang. Ya. Cuma saya jangan Kristen ya. Saya tidak Ya. boleh menjawab dengan yang contoh Alkitab yang lain, contoh Alkitab suci yang lain, contoh Al-Quran dan lain-lain. Aku Ya, menjawab dengan menurut kitabnya Yahudi, apakah Tuhan bicara langsung kepada Nabi Musa? Iya, betul. Mana dalilnya? Oke, kita bukakan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di Keluaran. Mau lanjut? Tunggu dulu. Ada saudara-saudara saya yang di bawah. Kalau ada yang mau baca ya Kristen ya. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Ada saudara-saudara yang di bawah. Kamu yang baca. Ini risiko kalau kita berdiskusi dengan orang cupu, teman-teman. Sabar. Silakan tunjukkan Keluaran berapa? Lala. Sabar. Orang cupu ini kesian. Dia lagi dalam jeratan Yesus palsu. Yesus palsu yang mengajarkannya. Taringan. Keluaran Yesus 33, palsu. Pak. Nomor Keluaran 22. 33. Nomor Di 22. Keluaran 33. Nomor berapa? Keluaran 33. Iya, nomor berapa? Ya, kita bacakan dari Keluaran 33. Bacakan dari 15 itu, Bang. Oke. Baca ya. Sampai 20. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat di situ. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia
di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bang. Dari ayat 9 itu, dari ayat 10 itu 8 saja ya. Iya ya. Di ayat 8 supaya kita tahu. Ya silakan. Bang Musa bacakan ya. Ya. Bang Suma bacakan. Apa ini? Ya, dari Keluaran 33 bab 8 ayat 8 saja ya. Ayat 8 sampai dengan 15 saja ya. Kita ambil pendek ya. Oh gitu. Baik. Ya silahkan. Oke. Ini kejadiannya di mana? Di tanah Mesir kan? Di Keluaran itu kamu bacakan. Itu kan kitab. Kamu bacakan. Kamu jangan kamu minta data Pak. Kamu Iya, saya baca. Apabila Musa keluar pergi kemah, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Mereka mengikuti Musa dengan mata sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang itu berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Terus, Anda tahu siapa ini yang datang? Anda tahu? Tahu Tuhan Allah, bro. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya, Bang. Bang, baca nomor 2-nya, Bang. Nomor 2-nya baca. Abang yang baca, jangan saya. Silakan. Mulai sudah kan? Tadi minta data. Iya. Baca nomor 2. Coba, saya mau dengar. Iya, bacakan Bang. Saya dengar. Abang yang baca. Tadi saya sudah baca. Sekarang abang baca. Bacalah nomor 2-nya. Biar teman-teman saya ini terpingkal-pingkal. Ayo baca nomor 2. Yuk. Semangat yuk. 1, 2, tidur. Baca. Saudara. Ya, baca. Yang lain diam. Imrus turunkan. Yang lain diam. Baca nomor 2. Yang 1, lain baca. 2, 3. Saya ada saudara saya yang di bawah kah? Tolong naik bacakan. Kenapa bukan abang yang baca? Kenapa? Ada saudara Kristen yang di bawah, tolong Iya, dibacakan. kenapa bukan saudara abang yang saudara sendiri yang baca? Kenapa rupanya? Tidak ada yang di bawah, saudara saya yang di bawah. Ya, kenapa Naikkan. bukan abang sendiri yang baca? Cuma Abang, kenapa bukan abang yang baca? Bang, abang, saya. Oke Pak. lagi Oke, haid, Pak. gak boleh baca kitab. Bukan lagi haid Pak. Terus baca. Nomor 2-nya Iya. baca. Silakan. Yang di bawah, ada yang di bawah Kristen, silahkan naik Pak Dalbos, tolong kasih naik saya. Minta tolong dia. Masih. Oke, saya baca. Wisalati lefaneka malak wagirasti. Malak ini apa, Bang? Malak ini apa? Saudara, jangan pakai bahasa Ibrani, bacakan saja terjemahannya supaya mereka Oh, mengerti. terjemahannya, sorry. Ini tidak ada Aku Tuhan akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Siapa yang diutus kepada Musa? Hoi. Hah? Kan ada Tadi saya sudah bacakan. Wesalati lefaneka malak wagerasti et hakana ani. Bang Suma, jangan pakai bahasa Ibrani karena Oh, iya, saudara. Ini Kristen. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, pergilah, berjalanlah dari sini
engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi data nomor 8, apabila Musa keluar dari kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemah, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah yang berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Ini yang disebut Tuhan di sini siapa? Oke Pak, yang sebut Tuhan itu karena Allah kami itu pernah diatasi oleh kami manusia. Bisa berwujud apa? Jadi jelas. Apa saja. Sudah. Ya, Jadi jelas Allah yang kami yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Pak Suma, kamu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di situ Allah Yesus mengatakan, ini suara saya, jangan takut. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, maka dia disebut Tuhan. Malaikat datang kepada Nabi Musa, maka dia mengaku Tuhan. Haleluya. Dan jelas itu Bang. Saya bukan jelas malu itu. Pak Suma. Karena yang 9 PG10 itu Tuhan Allah Kristen berkata langsung bahwa itu suaranya melalui perantaraan malaikat. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti yang datang kepada Nabi Musa, yang dipandang oleh Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya sama saudara, makhluk yang datang kepada Nabi Musa itu menampakkan diri kepada Nabi Musa atau tidak? Jawab. Menampakkan wajah kepada Musa atau tidak? Oke, Tuhan Allah kami itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Pertanyaan saya, yang datang kepada Nabi Musa itu menampakkan wajah atau tidak? Iya, dia menampakkan wajah baru. Menampakkan wajah itu sudah menjawab bahwa yang datang di depannya itu bukan Tuhan, sebab makhluk itu berkata, coba dia kata, bacakan yang engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti yang dipandang oleh Musa ini siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan Allah kami. Tuhan. Terus kenapa Nabi Musa tidak mati? Oke. Dia kan berwujud Kenapa ciptaan Nabi dia. Musa tidak mati? Dia kan berwujud ciptaan dia, mau pohon. Kenapa Nabi Musa tidak mati kalau yang dipandang itu adalah Tuhan? Kenapa? Saya jawab, Pak. Cuma kan Pak Suma, Dalilnya, saya jawab. engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Pada saat itu Musa memandang makhluk yang sedang berbicara itu. Tapi kenapa Musa tidak mati? Enggak, Pak. Saya mau jawab. Karena yang Pak. sedang berbicara di depannya itu bukan Tuhan, Karena tapi saya mau jawab. malaikat. Haleluya. Padahal di mereka punya bahwa Allah sendiri yang berkata seperti yang tertulis di Keluaran. Makhluk yang datang kepada Nabi Musa berkata, berkatalah Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Di dalam Keluaran, Bang, boleh.
Abang, udah ya. Udah ya. Sholat 5 waktu itu siapa yang didiri? Keluaran 3 nomor 2 jelas sekali dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Inilah yang saudara pertanyakan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas, ayat berapa tadi? Ayat 30. Falamma ataha nudiya min syati wadil aiman fil buqatil mubarakah minas syajarah. Nah tuh. Ya Musa, inni anallah Rabbul alamin. Ternyata di dalam Keluaran 3 nomor 2 yang berbicara melalui api itu adalah malaikat. Manusia cupu tadi kemana? Lari ya. Terlalu tersiksa dia. Minim ilmu, tak ada otak, bahas Al-Quran. Matilah kau, haluludah. Oke, lanjut sahabat, saya izin ibadah 15 menit insyaAllah. Silakan. Siap, Gurunda. Silakan Pak Santos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan dikatakan Gurunda Keluaran 33:20 itu kan yang melihat wajah Tuhan kan mati nih, kata Musa. Nah, tiba-tiba di dalam Keluaran Musa melihat kok nggak mati, gitu. Padahal kalau lanjut di Keluaran 33:23 itu, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, makanya di sini sebenarnya yang salah Tuhan atau editorial kitab gitu loh, atau Musa. Di data 1 mengatakan yang melihat wajah Tuhan mati. Kalau misalnya mau ditarik, dikatakan Musa itu melihat, ini Tuhan lupa di dalam Keluaran 33 nomor 20 itu yang melihat wajah Tuhan mati, kan begitu. Nah ini timbul pertanyaan, yang salah ini siapa? Nggak mungkin Tuhan kalau salah kan? Nah mungkin juga si penyampai firman ini salah, kan begitu. Nah berarti kalau kita lihat teman-teman Kristen ini kurang baca Bible gitu loh. Atau kalau misalnya memang tertulis di situ bahwasannya melihat, berarti nggak konsisten Tuhan. Tapi kan nggak mungkin gitu loh. Sebenarnya teman-teman kita bisa berpikir loh, ini editorial kitab kali ya, kok tulisan kayak gini kayak gitu ya, mungkin itu kira-kira. Aduh, ada nih. Muridnya Pak Sidik ini. Shalom. Ya, gimana? Selamat siang. Shalom. Cek. Cek diterima. Tes. Ya, itu menurut Bapak gimana Pak tentang diskusi tadi? Karena Bapak nyimak tadi kan, atau gimana? Silakan Pak Salom. Baru masuk juga. Oh baru masuk. Ya begini Pak, tadi diskusi antara Gurunda Zuma dan saudara kita Kristen. Di data Keluaran 33 nomor 20 itu dikatakan yang melihat wajah Tuhan mati. Kan begitu. Nah tadi ada saudara Kristen mengatakan Musa itu melihat wajah Tuhan. Itu gimana Pak? Itu menurut Bapak gimana gitu? Padahal udah dijelasin. Di situ kan malaikat kan gitu. Atau gimana? Ayat 4 Bang, baca. Ya? Jadi Keluaran 3 ayat 3 dan 4. Itu kenapa? Nah poinnya kan sudah dapat Pak. Ini jawabannya. Musa berkata, sekarang aku melihat ke sisi lain,
dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus? Ayat 4-nya, ketika Yahweh melihat bahwa ia memutar ke samping untuk memeriksanya, Elohim memanggilnya dari tengah-tengah semak berduri dan berkata, Musa, Musa. Musa menjawab, ini aku. Lalu firman-Nya, jangan mendekat ke sini. Tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, karena tempat kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Lagi dia berfirman, akulah Elohimmu, leluhurmu, akulah Elohim, leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Musa menyembunyikan wajahnya karena ia takut memandang kepada Elohim. Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Berarti Ya, poinnya bagaimana? Tidak di Al-Quran. Saya tanya kembali, ada di Al-Quran Allah SWT berkata demikian, berfirman. Coba kasih saya satu dalil, Bang Suma. Tunggu, Bang Suma lagi sholat. Ya, Enggak, coba. di sini Apa yang tadi bisa poinnya, jawab? Pak. Dalilnya di Al-Quran Allah SWT ada menyatakan wujudnya. Coba saya buktikan. Wujud itu ada, terus mau lihat Tuhan. Dalilnya di Al-Quran Allah SWT ada. Oh, Kan kalian innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budi wa qimi salata li zikri. Itu, sebentar dulu, sebentar. Dan Allah itu bersemayam di atas ars. di neraka. Itu ada Allah. Tetapi sebentar dulu lah, kok kamu kayak cewek-cewek, Pak? Kamu ini laki-laki apa dua alam? Iya, jawablah dulu. Kan saya sudah Lah, jawab. itu loh, Allah bersemayam di atas ars. Berarti Allah itu ada tidak? Ya. Saya tanya, ada toh? Nah, sekarang mau melihat Tuhan kan konteksnya beda. Nah, Allah itu ada, oke? Nah, terus mau melihat Tuhan. Ya, Al-Quran udah jelas. Sebentar dulu lah, saya pakai data, Pak. Ya, pakai Di data dalam, lah. ya sebentar dulu lah. Mau dijelasin supaya kamu pintar. Itu ya, supaya kamu pintar dan mengikuti aja. Sebentar dulu lah. Nah, di dalam Quran surat Al-An'am jelas Allah tidak bisa dideteksi oleh panca indera manusia. Oke? Nggak bisa dideteksi. Itu kata di dalam Al-Quran, itu firman Allah. Terus di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16, fa'alul lima yurid. Allah Maha berkuasa, berbuat apa yang Dia kehendaki. Dia mengendaki dirinya tidak bisa dilihat oleh panca indera karena Dia sang pencipta. Atas kehendaknya toh. Nah, Allah mengendaki tidak ada yang setara dengan Dia. Itu kehendaknya Tuhan. Duh, kan begitu. Nah, sekarang saya tanya, kata Yesus Yohanes 5 nomor 37, rupanya pun tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Oke? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda pernah melihat Tuhan? Halo? Ya, sekarang saya tanya Anda. Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus, suaranya pun tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Nah, poin pertama dulu sebelum ke tadi yang saya tanya. Sekarang saya tanya, yang dimaksudkan Yesus itu siapa? Tuhan atau iblis? Yang Ya, tidak itu bisa dilihat itu, Tuhan atau iblis? Kan Saya tanya dulu, Bung, kan Anda tanya tadi saya jawab nih, Tuhan itu di mana? Tuhan itu ada toh? Oke. ada lah. Ada, oke ya, kan saya sudah jawab. Allah bersemayam di atas ars, itu ada di dalam Al-Quran toh? Hanya tafsiran fiksi. Coba buktikan. Beda Tuhan dengan Allah SWT. Beda Tuhan kita, Bang. Tunggu dulu, sekarang saya sudah jawab. Nah, sekarang saya tanya. Allah Yohanes SWT 5 nomor 37, Yohanes 5 nomor 37 yang dimaksud Yesus itu suaranya pun tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat. Itu iblis apa Tuhan? Kau jawab dulu. Iblis. Ya, makanya Yesus katakan di Yohanes 17 itu, jika engkau Saya melihat, tanya Yohanes 5 nomor 37, Pak. ya jawabannya kan di dalilnya lagi Yesus Ya, yang katakan. saya tanya Anda itu siapa itu? Tuhan atau iblis? Itu aja. Yesus katakan, jika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Aku dan Berarti Yesus berbohong. Ya itulah daripada Allah SWT dapat Tunggu ketujuh. dulu, yang saya tanya ke Anda, siapa yang dimaksud Yesus itu? Baru ke situ, siapa itu? Tuhan atau iblis? Tuhan lah. Tuhan, kata Yesus apa Tuhan? Di dalam Yohanes 5 nomor 37. Halo? Iya, kata Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37 kata Yesus. Kan saya tanya menurut Yesus nih. Yesus. Ya. Jawab ini. Apa?
Lo Dia kan yang- saya tanya begini, Sus, Yohanes 5 nomor 37, siapa itu Sus? Yang tak bisa dilihat. Nah, Wujudnya. kalau Yesus bilang Tuhan, nah terus kamu bilang siapa yang nggak bisa dilihat itu? Ini Bapak tuh. Tapi kan Bapak tidak bisa dilihat, betul? tapi Yesus katakan kalau kau Saya tanya dulu, Bapak itu Tuhan, bisa dilihat tidak kata Sus? Sus, Nih. ya. Siapa yang dimaksud itu Sus? Yohanes 5 nomor 37, Tuhan. Mana Zuma dicari dari Stipe? Nah, Di sini aja. Jangan nangis. Suruh turun semua, mana Zuma? Alah. Takut lagi. Oh, alah. Muridnya Tunggu, sabar. kamu nggak bisa sama saya kok. Mana Zuma? Turun lihat semua turun. Biar ku sayur dulu si Zuma mana? Saya murid paling terakhir dari. Mana si Zuma mana? Dia selalu lari dari saya. Kamu kelimpungan. Sekarang saya tanya nih. Ini tentang Tuhan tidak bisa dilihat. Sekarang saya tanya kepada Yesus nih. Suka. Makanya saya tanya kepada Yesus. Lindungi. Kenapa ini keresten ini pada kesurupan ya? Kenapa ini? Kamu ini sudah ditus poledis. Kenapa kesurupan? Bikin gitu aja. Gatal lo ban kentutmu. Turun aja Osos, turun aja bikin. Tadi begini Salom, saya tanya kepada Yesus nih. Sus, Yohanes 5:37 siapa itu Sus? Tentu Nah, mana? Yesus berkata itu Bapa tak bisa dilihat Tuhan. Nah, terus katamu Tuhan bisa dilihat. Saya lebih percaya mana? Yesus atau kamu? Nah. Kalian tuan kalian mati, Allah SWT mati, makanya tidak bisa dilihat karena fiksi saja. Karena nah, makanya Kata ndak- Saya Yesus- masuk sedikit habis Bang Santo ya nanti ya sedikit. makanya Kata Yesus saya tanya, Sus, Tuhan bisa dilihat tidak? Siap. Tidak. 1 Timotius 6 nomor 16, tidak seorang pun manusia yang dapat melihat dia. Terus kau kata kau pernah lihat Tuhan? iyalah. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Siapa? Ngapa Siapa? memang? Kami Tuhan kami hidup. Ya, makanya Siapa yang pernah melihat Tuhan? Saya tanya di Bibelmu siapa namanya? makanya Yesus katakan, Aduh. kamu melihat Yang aku. saya tanya di datamu yang pernah melihat Tuhan siapa? Tapi Roh Kudus dia sebagai penolong Kisah Rasul 1 ayat Saya 8. nggak berbicara Roh Kudus, Pak. Yang saya tanya, siapa yang pernah melihat Tuhan? Kata Yesus, Kalian Tuhan mati. itu tak bisa dilihat, kata Yesus. Ya beda lah, tidak pernah ketemu. Karena satu Tuhannya mati, satu Allah SWT fiksi terjemahan. Tafsiran Yang saya tanya kamu nggak nyambung. nyambung lah. Kami lihat Kata Tuhan. Yesus, Tuhan tak bisa dilihat. Terus kata Kristen, Tuhan bisa lihat. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Coba kau pakai data. Siapa? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan bangkit. Coba buktikan dirinya. Siapa? Bagaimana? Gimana kami kan dikirimkan Roh Kudus? Tunggu dulu. Tadi apa tadi? Tadi apa? Siapa yang mati? Apa? Hah? Apa tadi kau bilang? Apa Roma bangkit? 10 ayat 9, barang siapa mengaku bahwa dia Yesus mati, bangkit dan telah naik ke surga, maka mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Jadi Yesus itu Tuhan. Berarti Yesus berbohong. Gimana Yesus berbohong? Gini saya tanya kepada Yesus. Sus. Ya. Itu Tuhan nggak bisa didengar? Iya. Iya. Tuhan nggak bisa didengar. Terus kau katakan Yesus Tuhan. Kamu enggak ini kamu. Ya, Allah SWT itu bukan fiksi. Fakta. Coba saya lihat. Oke, kamu udah nggak bisa jawab ya. Dengar ya. Wujud itu sebentar. Wujud itu ada. Nah, ada itu belum tentu juga harus dilihat kan. Contoh saya kasih. Rasa sakit itu ada tidak? Ada lah. Ada. Oke. Nah, coba Anda tunjukkan bentuk rasa sakit seperti apa? Ya, kayak Allah sakit toh, enggak dijenguk. Ah, ini kan. Makanya kalau kamu beriman tuh jangan taklid buta, Pak. Jangan taklid buta. Rasa sakit ada. Tunjukkan bentuk rasa sakit kepada saya. Coba kau tunjukkan seperti apa bentuknya. Ada rasa sakit. Akal juga ada. Tunjukkan akal itu bentuknya seperti apa, kucluk. Makanya saya tanya kepada Yesus. Sus, Tuhan itu bisa dilihat? Enggak. Terus kalau ada yang dikatakan Tuhan bisa dilihat, bukan Tuhan. Karena Tuhan tak bisa dilihat. Gimana sih anak? Berarti kalau ada yang mengatakan Tuhan bisa dilihat, kata Yesus, Nabi yang diutus oleh Tuhan, kata Musa, Nabi yang diutus oleh Tuhan juga, kata Nabi Muhammad, Nabi yang diutus oleh Tuhan, Tuhan tidak bisa dilihat. Quran surat Al-An'am ayat 103, kata Yesus, Nabi yang diutus Yesus itu, Yohanes 5 nomor 37, kata Musa apa?
Keluaran 33 nomor 20. Yang melihat wajah Tuhan mati. Bumi tak mampu menampung Tuhan. Karena apa? Saking maha besarnya Tuhan, mustahil jadi kecil. Mustahil. Gak akan mungkin Tuhan itu jadi kecil karena dia maha besar. Bumi tak mampu menampung gitu. Ngerti nggak? Kita memperdaus, Bang. Nah, makanya Yesus berkata, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Sus, apabila Tuhan itu manusia, bukan Tuhan. Karena kenapa, Sus? Datanya ke Yesus nih. Bilangan 23:19 kata Yesus, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kenapa perjanjian lama saya katakan itu kata Yesus? Karena Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab para nabi. Kitab para nabi menjelaskan apa? Tuhan bukan manusia. Makanya saya tanya ke Yesus, lebih baik jujurnya Yesus daripada Kristen ini. Terus, kalau Tuhannya manusia itu Tuhan bukan? Bukan. Karena Tuhan bukan manusia, Pak Sidik. Mana datanya Yesus? Bilangan 23 nomor 19. Jangan panjang-panjang toh. Muhammad mau jadi Allah SWT. Aku masuk dong sebelum ke Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Nah, emang beda Allah yang Bang Dalbo izin ya, Bang Santo izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Salom ya, karena Bang Santo sudah menjawab cukup panjang dan saya pikir orang-orang berakal mengerti lah, kecuali memang Salom tidak berakal. Memaksakan Tuhan harus sama dengan Tuhan kami sama dengan kamu itu penghinaan buat kami umat Islam. Mohon maaf. Mohon maaf saudara Kristen, jangan pernah coba-coba menyamakan Tuhan kita. Tuhan kami tidak berkelamin dan pernah disunat dari ke-8 berlendir ya. Mohon maaf, Tuhan kami tidak berbulu. Tuhan kami memang tidak bisa dilihat, sama seperti Roh Kudus kalian tidak pernah dilihat. Mungkin kalau kalian mensetarakan, tolonglah setarakan Roh Kudus kalian dengan Yesus yang kalian setarakan dengan Tuhan kami. Kenapa? Itu pun walaupun Roh Kudus tidak bisa setara dengan Allah, karena Roh Kudus pun bahkan berkata bukan dari dirinya sendiri, beda dengan Allah yang berkalam dari dirinya sendiri. Jadi kalau mau menyamakan, tolong samakan Bapaknya Yesus dengan Tuhan kami. Nah, itu pun belum setara. Kenapa? Kalau Bapaknya Yesus pernah naik kursi roda, lansia, di Daniel pasal 1 ayat 9 dan dia duduk di atas kursi roda, Tuhan kami nggak pernah butuh kursi, bahkan butuh keledai pun tidak, karena Tuhan kami tidak punya pantat yang berlobang yang harus didudukkan di atas kursi, karena Tuhan kami tidak butuh pantat seperti pantat babi, pantat ayam, pantat manusia. Nah, jadi mohon maaf, penghinaan besar ketika kalian tuntut Tuhan kami harus sama dengan Tuhan kalian, terlihat di toel-toel, berhidung berlendir, berupil begitu. Mohon maaf umat Kristiani, tolong. Saya seorang Rifa muslimah sangat merasa terhina ketika kalian memaksakan Tuhan kami harus mirip dengan Tuhan kalian yang berbulu ketiak itu. Maaf sekali. Apalagi ketika Tuhan kalian diceritakan dalam kitab kalian meminta makan kepada Abraham, kayak kurang duit Tuhan kalian. Emang nggak ada naga di surga yang bisa dia makan? Kenapa dia harus turun makan daging lembu? Tuhan kami nggak kelaparan, karena Tuhan kami lah yang menjadi asbab manusia lapar, karena memberikan natur kepada manusia bisa lapar. Tuhan kami pembuatnya, penciptanya, kreatornya. Lah, kalian paksa Tuhan kami harus berkulup, harus dipotong kulupnya hari ke-8 baru dia baru bersih. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada yang menyunat Yesus, itu berkeju itu burungnya Yesus. Nauzubillah min zalik. Bayangkan kalau Yesus nggak ada yang minjamin keledai sama dia. Pakai apa pantat kalian Tuhan kalian duduk? Bahkan Tuhan kalian sendiri yang hadir di abad pertama hari ini hilang, nggak pernah muncul batang hidungnya. Kalau memang Tuhan kalian itu ada dalam definisi, bisa ditoel, bisa dijambak rambutnya, tolong sekali suruh dia ke TikTok. Unirifa mau bertanya, Sos Yesus itu keledai kemarin udah dibalikin belum? Tolong dong ya, Sos Yesus kamu suka nggak sama perempuan? Pertanyaan saya gampang, nggak akan bertanya kenapa kau nggak ngaku Tuhan, nggak. Saya akan bertanya kepada Yesus, Sos Yesus jujur kau suka nggak sama perempuan? Karena kalau kau suka dengan perempuan, banyak perempuan yang ingin mendaftar menjadi istrimu. Banyak pertanyaan-pertanyaanku. Jadi jangan kau Salom, tolong kau naikkan Yesus ke atas sini biar kami bisa diskusi. Karena kami sebenarnya butuh diskusi dengan Yesus. Kalau perlu Paus Vatikan, itu pun kurasa nggak mampu dia menjawab. Ya kan? Kau memaksakan Tuhan bersama dengan kami. Mohon maaf, aku dari tadi merasa terhina. Berdiri-diri bulu kuduku mendengarkan kau memaksakan Tuhanku sama denganmu. Nauzubillah min zalik. Ya, mohon maaf sekali lagi orang Kristen kalau diskusi tolong levelkan yang se-apple to apple. Contoh Yesus sama dengan Imam Syafi'i. Nah, baru setara itu Yesusmu dan kitabmu. Itu pun nggak kelas. Imam Syafi'i nggak ada cerita mengabrak-abrik orang jualan. Yesus itu kalau cocoknya sebang Zuma lah. Setara dengan Bang Zuma Yesus itu baru kau bisa bandingkan Bang Zuma dengan Yesus, mana yang lebih bermoral. Masih mending Bang Zuma bisa menikah, punya anak, mengajarkan bagaimana mendidik anak. Tuhan kau nggak pernah ngajarin cara mendidik anak. Jangankan punya anak, bini pun nggak pernah dia didik. 12 murid yang dia pilih pun 2 orang berkhianat. Macam mana Tuhan mau jadi RT pun nggak bisa. Ya, Bang Zuma jadi pemimpin di perusahaan. Bang Zuma menjadi pemimpin di tempat kami. Dia menjadi komandan. Yesusmu
Apa yang bisa dia lakukan? Bang Zuma masih setarakanlah. Kalau ingin menyetarakan Tuhanmu, bandingkan dengan Bang Zuma. Lulus uji lewat Bang Zuma. Setarakan lagi di atas kami Ustadz Abdul Somad. Setara nggak dengan Ustadz Abdul Somad? Naikkan lagi levelnya. Setara nggak? Jangan kau sampai ke Nabi kami dulu. Apalagi ke Tuhan kami. Begitu. Kalau kau bilang Bang Zuma kami satpam, lah Yesus kau kan pernah jadi gelandangan. Bang Zuma nggak pernah jadi gelandangan. Nggak pernah minta-minta sedekah hidupnya. Ya, jadi kalau kalian mau nyetarakan, tolong Bang Zuma setarakan dengan Yesus. Itu baru apple to apple. Nggak terima aku. Yesus kalian setarakan dengan Tuhanku, apa dengan nabiku, apalagi dengan Tuhanku. Begitu Salom. Ya, diskusi apple to apple lah. Nggak adil banget diskusinya dari tadi. Lanjut. Salom, jangan nangis dibantai itu. Apa nangis? Memang tidak disamakan lah. Allah SWT mati, Yesus hidup, itulah kuncinya saja. Terus yang mati di tiang salib siapa? Yang mati di tiang salib? Yesus 1 Petrus 3 ayat 18. Dengarin dulu pertanyaannya. Yang mati di tiang salib siapa? Sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, jawab dulu. Yang mati di tiang salib siapa? Ya Yesus sebagai manusia. Siapa yang bunuh dia? Siapa yang bunuh dia? Saya 1B, dia menyerahkan Siapa yang bunuh dia? Saya tanya. Nyawanya, Yohanes 10. Siapa yang membunuh dia? Dia menyerahkan nyawanya dan dia tentara Romawi itu kok yang nombak lambungnya siapa yang nombak lambungnya? Ya, Yohanes 12 ayat 27. Siapa yang nombak lambungnya? Jawab. Ya, Yohanes 13 itu kalau sudah jadi Yohanes yang nombak lambungnya, Yohanes. Yang ikat tangannya siapa yang ikat tangannya? Otak lian. Jawab dulu. Yang ikat tangannya Tuhan kamu siapa? Yang ikat tangannya siapa? Bedakan dengan Nabi. Yang ngikat tangannya siapa? Jawab. Yang ngikat tangannya siapa? Kita. Jadi kalau sudah kalah. Jawab dulu itu, bocil. Yang ngikat tangannya siapa? Terus siapa yang telanjangin dia? Terus siapa yang gamparin dia? Ayo jawab itu, siapa yang gamparin? Siapa yang ngikat? Siapa yang ludahin dia? Siapa yang ludahi? Tuhanmu itu pernah diludahi, digamparin. Ditelanjangin, siapa yang melakukan itu? Ya terjadi gitu, kenapa kalian? Siapa yang melakukan itu? Dibuatkan. Bocil, siapa yang lakukan itu? Memang terjadi sudah 2000 tahun ya, tapi kok Tuhan bisa digituin? Siapa itu orangnya? Cari dong. Memang harus terjadi lah. Karena itu sudah siapa yang melakukan itu? Kan kasihan Tuhan ditelanjangin loh. Iya, memang harus terjadi, dia dihina. Mati dia, mampus lu sama gue ya. Banyak mau masuk, silakan. Sudah terjadi kok. Memang sudah terjadi. Siapa yang telanjangin Tuhan mau siapa? Halo? Siapa yang telanjangin Tuhan mau siapa? Orang mana itu? Yang mau ditelanjangin, mau dihina, dipikul sampai. Jadi pernah kelihatan, jadi pernah kelihatan dong itunya Tuhanmu. Kalian siot. Oh, Tuhanmu punya itu ya? Kenapa kalian daripada Muhammad? Nangis lu ya. Siapa yang nyunat Tuhanmu? Kok Tuhan punya gituan? Apakah itunya Tuhanmu itu loh? Tuhan juga. Kena dia mah, nangis lo ya. Dari tadi lo ya. Framing. Bicara kok framing, orang tuamu pernah disunat kok. Sama siapa yang nyunat Tuhanmu? Kalah porno. Lu jawab dulu itu bro. Siapa yang nyunat Tuhanmu? Apakah tititnya itu termasuk Tuhan kah? Jadi Tuhanmu bertitit ya? Kita bicara dalil lah. Nangis dia. Nangis kau bicara dalil. Ya itu tititnya itu Tuhan enggak itu? Ya itu tidak percaya Muhammad. Kenapa ada tititnya Tuhanmu? Untuk apa itu titit? Kenapa ada Tuhan bertitit? Kenapa ada Tuhan bertitit? Tuhan kok juga bertitit? Tuhan kok mati? Siapa yang matiin Tuhanmu? Ayo. Ya, 1 Petrus 3:18 dia mati sebagai manusia untuk menembus dosa. Oh, manusia bukan Tuhan dia. Ya, dia mati sebagai manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Memang manusia. Dia mati. Oh, Tuhanmu manusia. Allah SWT tangannya tangan Oh, jadi Tuhanmu manusia. Oh, baru tahu kok bener tadi kalau Tuhanmu manusia.
Tuhan itu mau Wajarlah kalau Tuhan manusia itu tidak bisa apa-apa. manusia Karena bisa. Tuhanmu memang ini berasal dari Yunani. Orang tuamu orang Yunani kah? Yang dipersembahkan kepada Dewa Molok. Tuhanmu kan bintang timur. Nah, pantesan wajarlah kalau Tuhanmu bintang timur. Sama kan kalian Bintang timur diserahkan kepada Dewa Molok, mempersembahkan, menumpahkan darahnya. Jadi darahnya Tuhanmu itu sebagai tumbal kepada Dewa Molok. Pantesan. Kok ada Tuhan kayak gitu ya? Udah digebuk, diikat tangannya, ditelanjangin. Kajian dulu. Tuhan kok kayak gitu banget. Tuhan kok ditelanjangin, diikat tangannya, dipersembahkan kepada Dewa Molok. Punya latok-latok pula lagi. Tuhan-Tuhanan ya. Tuk. Tuhan mati. Kok bisa ada Tuhan mati, bro? Mari kita mengheningkan cipta terhadap Tuhannya Salom yang telah mati, menumpahkan darahnya, dipersembahkan kepada Dewa Molok. Hening cipta tidak dimulai. Tung tung tung, tung tung tung, tung tung tung, tung tung tung. Nangis, 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 nangis. Udah, Santo lagi, nangis dia Santo. Lanjut. Iya, ini mau datang naik ilmu apa yang kau bawa? Terus diminta data malah kabur-kaburan, ditanya malah bingung. Lo ditanya kepada sus, kalau tuh manusia itu Tuhan, bukan. Terus ada yang mengatakan Tuhan itu manusia, ya bukan, aku nggak bertanggung.